Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah sehat ya Ustaz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa, kembali lagi kita ke channel tercinta kita, yaitu Pondok Pesantren Budi Mulia Channel, kembali melanjutkan kajian ilmu kita, yaitu kajian Kristologi Islami. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan tema besar kita, yaitu pengikut Yesus haruslah berislam, dalam pertemuan yang ketiga. Pada subtema kecil kita kali ini, turunan dari pengikut Yesus harus berislam, adalah wasiat lahirnya Isa Al-Masih atau Yesus menurut beberapa kitab, khususnya Al-Quran. Untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, saya Furqon Rahmat Widodo mempersilakan. Monggo Ustaz, dimulai kajiannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Nikmat sehat, umur, iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ini abdillah ataniyal kitab wa jalani nabiyya. Natal atau lahirnya Yesus telah berpesan. Pesan utamanya adalah sebagaimana yang tertulis di dalam Quran surat Maryam ayat 30 sampai 32, yang bacaannya sebagai berikut dan maknanya sebagai berikut, yang akan segera dibacakan oleh Ustadz Furqon. Dipersilakan. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab atau Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat, menunaikan zakat selama aku hidup. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. Dan berbakti kepada ibuku, dan tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Inilah wasiat Yesus yang merupakan mukjizat. Yesus atau dalam bahasa Arab disebut Isa, itu sejak lahir sudah bisa bicara. Bahkan di buayannya ibunya itu sudah bisa bicara. Umumnya bayi bisa bicara setelah sekian lama waktu setelah lahir. Tapi Isa atau Yesus begitu lahir bisa bicara. Dan ini pembicaraan Isa ini atau Yesus ini adalah wasiat utama. Jangan justru berbeda dengan wasiatnya. Jika memang taat kepada Allah,
taat kepada Yesus, maka Yesus yang disebut Isa dalam Quran berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Jangan lupa wasiat utama dari Nabi Isa, dirinya telah memproklamirkan dirinya sebagai hamba Allah, bukan sebagai Allah. Dan dia adalah Allah Ta'ala memberi Nabi Isa namanya Alkitab atau Injil. Jadi Isa itu diberi Injil oleh Allah dan dia menjadikan dirinya seorang nabi. Jadi dari ayat 30 ini saja wasiat Isa jangan dilupakan. Sebagai hamba Allah yang menerima Injil dan dia adalah seorang nabi. Camkan dengan baik. Jangan justru ingkar kepada Isa yang mengatakan Isa dengan perkataan yang lain atau dengan gelar-gelar yang lain. Gelar Isa yang paling utama sebagai hamba Allah dan diberi Injil, bukan dirinya sebagai Injil, dan dia menjadi nabi. Inilah wasiat penting, harus dicamkan, harus dipahami. Jangan berbeda dengan wasiat utama. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Jadi Nabi Isa itu banyak berkahnya, banyak barokahnya. Bisa membuat mukjizat, bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang tuli, orang yang sopa, orang yang kerasukan setan, bahkan orang yang mati suri namanya Lazarus bisa dihidupkan kembali. Itulah wasiat Yesus atau wasiat Isa. Diberkati di mana saja berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat. Jadi Yesus itu diwasiati untuk sholat. Maka jangan sampai mengatakan menjadi pengikut Yesus, tetapi tidak sholat. Maka Ortodoks Syria itu adalah Kristen, tapi melaksanakan sholat dengan baik. Nanti suatu saat kita bahas bagaimana sholatnya pengikut Yesus. Maka pengikut Yesus yang setia, sebagaimana Ortodoks Syria, itu adalah melaksanakan sholat. Dan sholatnya malahan Dr. Bambang Nurseno. Kemudian pengikut-pengikutnya itu tidak lupa melaksanakan sholat. Bahkan memakai sajadah juga, bahkan memakai kopiah juga. Yang Islam, yang maksud saya yang putri, itu memakai jilbab. Hal ini adalah sungguh merupakan kenyataan bahwa Kristen Ortodoks Syria dengan konsisten melaksanakan sholat. Sholatnya bahkan 7 waktu. Itulah maka di Kristen itu namanya Kristen Ortodoks Syria sampai sekarang
dengan konsisten melaksanakan sholat. Begitu juga zakat. Bagaimana zakat yang ada disampaikan persepuluhan. Maka bahkan ada orang yang menuduh Islam itu zakatnya cuma 2,5%. Maka ibadahnya berat. Pakai sujud sampai 17 rakaat dan sebagainya. Kemudian dia ibadahnya cukup duduk dan sebagainya. Karena sudah 10%. Hal itu akan kita jawab lebih lanjut. Bahwa zakat itu bagaimana? Itu selama hidup. Maka kalau menjadi pengikut Isa atau pengikut Yesus yang setia, itu ya harus melaksanakan sholat, harus bayar zakat, dan juga berbakti kepada ibumu, ibumu. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Jadi Isa itu tidak sombong. Yesus itu tidak sombong. Walau bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit, tetapi tidak sombong. Isa itu adalah lemah lembut, tidak sombong. Maka inilah wasiat yang harus dicamkan. Sudahkah kita menjadi pengikut Yesus yang setia? Atau justru ingkar dengan mengingkari wasiat Yesus ketika lahir ini? Demikian kalau memang kita taat Yesus, wasiat sejak lahir, demikian ini adanya. Adapun kita kalau memang setia kepada Isa, itu diperintahkan untuk apa? Kita. Bahkan lebih utama lagi, nikah juga. Maka pertanyaan yang ada, adakah Yesus nikah? Adakah dia tidak nikah? Itu perlu kita buka kitab Kejadian pasal 1 ayat 28. Silahkan dibuka. Kejadian pasal 1 ayat 28 akan dibacakan oleh Ustadz Furqon. Bagaimana kalau mengikuti kitab suci terdahulu? Mestinya bagaimana membuat makmur bumi ini dengan menikah. Kejadian pasal 1 ayat 28 akan segera dibacakan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung yang di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, jadi di kitab Kejadian pasal yang ke-1 ayat 28, hidup di dunia ini untuk beranak cucu, memenuhi bumi, menikah, bukan berzina. Maka tidakkah Yesus nikah? Bahkan sebelumnya juga khitan. Maka Yesus itu juga khitan. Adapun urusan Yesus nikah atau tidak nikah, kita akan pelajari pada periode-periode berikutnya. Tetapi paling tidak kita lihat di kitab Kejadian pasal 17 ayat yang ke-9 sampai 14. Kemudian praktek yang ada dari Abraham atau Ibrahim
menyunatkan. Maka di sini akan dibaca contoh bahwa Abraham menyunatkan anak cucunya, bahkan Yesus juga bersunat. Akan dibacakan segera ayat sebagai berikut. Dipersilahkan. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Ya, jadi Abraham juga menyunatkan Ishak karena diperintahkan Allah. Kemudian di Lukas 1 ayat 59 juga demikian. Silakan dibaca. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Itulah ketika Zakaria atau juga disebut Yohanes, ini adalah juga 8 hari disunat. Adapun Yesus itu di Lukas pasal 2 ayat 21 juga disunat. Dipersilakan dibaca Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Jadi sebelum dikandung ibunya saja, Yesus itu adalah sudah diwasiatkan untuk diberi nama, yaitu namanya Yesus. Itu disunat 8 hari. Adakah kalian sunat? Atau kalian tidak sunat? Ini berarti kalian pengikut Yesus apa bukan pengikut Yesus? Kalau pengikut Yesus, mestinya sunat. Sunat itu adalah disebut diislamkan, disunat. Tetapi Paulus justru menentang sunat. Maka akan dibacakan di Galatia 5 ayat 2 sampai 5. Dipersilahkan. Ayat yang kedua, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Galatia 5 ayat 3. Sesekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Ayat yang keempat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Yang kelima. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Jadi kalau tidak sunat, itu berarti bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus. Maka sudahkah kalian sunat? Yang laki-laki sunat yang lebih utama itu 8 hari sunat. Sekalian akikah, sekalian diberi nama. Itulah perjanjian Allah dengan Abraham. Mari kita teliti diri kita. Kita pengikut Yesus apa pengikut Paulus? Kalau pengikut Yesus, sunat. Kalau pengikut Paulus, jangan sunat. Kalian mau milih jadi pengikut Yesus apa pengikut Paulus? Itulah apa yang ada di kitab ini. Maka kita kembali kepada masalah yang ada. Maka mesti kita kontrol di Qur'annya gimana? Di Qur'an adalah
surat yang kedua. 130 sampai 132 akan dibacakan, kemudian maknanya akan dibacakan oleh Ustadz Furqan. Dipersilakan. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah, Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Inilah Abraham atau Ibrahim itu disunat usia sudah 80 tahun lebih. Dan waktu itu belum ada laser untuk nyunat. Belum ada gunting untuk nyunat. Nyunatnya adalah pisaunya batu saat itu. Itu pun disunat. Dan dia memberi contoh tentang sunat itu. Dan sampai sekarang orang-orang yang sunat di tanah Jawa ini disebut dengan diislamkan. Maka marilah menjadi pengikut Allah, pengikut Abraham, pengikut Yakub di sunat. Karena sunat adalah salah satu toharoh atau berwudu. Karena laki-laki yang tidak sunat itu buang air kecilnya akan tertahan di kulit. Kulit zakar yang ada akan menahan air kencing itu sehingga tidak tohir. Maka awal dari wudu itu adalah untuk laki-laki disunat. Itulah diislamkan. Itulah wasiat keislaman. Maka kita kalau mau mengikuti dengan benar, memang sunat ini adalah merupakan kewajiban bagi anak cucu yang ada. Maka di sini ayat Al-Qur'annya jelas dan dibacakan ayat Quran ini, selanjutnya maknanya akan dibacakan oleh Ustadz Furqan sebagai berikut. Al-Baqarah 136. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم
لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Jadi tunduk patuh itu adalah berislam. Berislam itu laki-laki sunat. Musa, Isa dalam bahasa Arab, Yesus dalam bahasa Yunani, itu juga sunat. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan. Sudahkah kalian jadi pengikut Yesus? Sudahkah kita jadi pengikut para nabi? Maka, wahai laki-laki, bersunatlah. Jangan mengikuti apa yang dikatakan Paulus, tapi ikuti ihtinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Maka jika Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, tidak sampai Bapa kecuali melalui aku yang mencontoh teladani Nabi Isa atau Yesus. Sebagaimana yang ada di dalam Yohanes pasal 14, ayat yang ke-6 akan dibacakan oleh Ustadz Nurkal. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, inilah jalan mengikuti Tuhan, mengikuti Ibrahim atau Abraham, mengikuti Musa, mengikuti Isa, mengikuti Ismail, mengikuti Ishak. Itu adalah dengan sunat di antaranya. Dipersilakan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas. Kalau kami tidak mengikuti Yesus, Yesus sunat usia 8 hari. Maka kalau kamu tidak sunat itu bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus yang melarang sunat. Yesus disunat secara fisik, bukan sekedar hatinya yang disunat. Orang mengatakan sunat hati, tetapi Yesus ternyata sunat fisik juga. Itulah mensucikan diri sebelum melaksanakan sholat. Ya laki-laki sunat dulu supaya toharohnya benar, supaya bersucinya benar, supaya kotoran air kencing tidak tertahan di kulit khatam. Maka Yesus usia 8 hari sunat, karena nanti kaitannya juga wudhu dan untuk melaksanakan sholat. Begitulah kaitan yang ada. Maka dalam kenyataan ini adalah perintah khitan atau sunat ini telah dilaksanakan. Adapun selanjutnya berwudu. Maka dalam kitab terdahulu disampaikan kalau mau masuk tempat ibadah ya berwudu. Maka poin keempat, berwudu atau thaharah. Bisa dilihat di Keluaran pasal 30 ayat 20 sampai 21 akan dibacakan oleh Ustadz Nurkal. Dipersilakan. Keluaran pasal 30 ayat 20 sampai 21. Yang ke-20, apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan,
haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Ayat yang ke-21. Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka, supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Jadi kalau mau ke tempat ibadah, wudhu dulu. Memang wudhu sebelum sempurna dalam Islam. Dulu wudhu itu belum sempurna. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan, kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Jadi sebelum sholat itu wudhu dulu. Dulu masih demikian wudhunya. Belum sesempurna tuntunan toharoh dalam Islam. Tapi sudah wudhu. Maka disempurnakan wudhu itu di dalam Islam. Dijelaskan, dicontohkan oleh Nabi kita dalam kitab Toharoh. Itulah, kalian mau ibadah sudah pada wudhu apa belum? Maka tidak ada sholat sebelum wudhu. Maka sholat itu harus berwudhu. Sudah kalau kalian berwudhu, atau justru dengan berwudhu mengatakan repot. Agama Islam itu banyak wudhu, boros terhadap air. Dunia ini nanti akan resesi air. Dan orang pada berislam, maka air di dunia ini akan cepat habis. Itu kata manusia yang bukan mencipta air, tapi Sang Pencipta. Jika ingin sejahtera, maka berwudhulah. Yang nanti dilanjutkan, sholatlah. Hal ini selanjutnya, keterangan tentang wudhu di Keluaran pasal 40 ayat 31 dan 32 silahkan dibaca. Dan ayat-ayat yang lain ada juga, tapi paling tidak akan dibacakan wudhu atau taharoh itu Keluaran 40 ayat 30 sampai 31. Dipersilahkan. Keluaran pasal 40 ayat 31 yang artinya, Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Dilanjut 32. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, melepas kasut kaki. Nah, jadi berwudu itu adalah seperti itu, dan di situ ada titik-titik itu adalah ya selengkapnya karya kita berwudu dan kasut kaki dilepas. Jangan sampai mau kebaktian di tempat ibadah kasut kaki masih dipakai. Kasut kaki yang tidak dipakai pada hilang katanya. Umat Islam itu kan sepatu baru, sandal baru. Begitu wudhu taruh depan masjid, kalau ke masjid nggak pakai sepatu, pada hilang dan sebagainya. Saya dulu bilang, kalau di tempat ibadah saya ada hilang sepatu, tidak ada hilang sandal dan sebagainya. Di Islam ini sepatu baru, sandal baru, hilang. Maka itulah penghinaan-penghinaan yang ada. Maka Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, artinya tempat pertemuan, tempat ibadah. Apabila mereka datang mendekat mezbah, ya tempat ibadah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan, kemudian titik-titik,
ya sempurnanya, ada umur, ada dan seterusnya, muka dan seterusnya. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi Musa juga wudu, Harun juga wudu, Yesus juga wudu. Dan kasut kakinya dilepas di luar tempat ibadah. Untuk itu, sempurnaan yang ada, dibacakan surat Al-Maidah ayat yang ke-6 ini dibacakan, tapi setelah dibaca, maka makna akan dibacakan oleh Ustaz Furqan sebagai berikut. Al-Maidah ayat 6. Inilah berislam dengan berwudu. Silakan setelah dibacakan ayat Qur'annya, Ustaz Furqan akan membaca tentang wudu. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Sudahkah kalian wudu? Sudahkah kalian tayamum? Ini perintah dikala akan melaksanakan sholat. Karena Yesus berwasiat bahwa dalam hidupnya sebagai utusan Allah dan Dia melaksanakan sholat, bahkan juga bayar zakat dan seterusnya, maka Yesus itu berislam, Yesus berwudu, bahkan juga tayamum yang ada. Demikian kajian pada saat ini sampai dengan wudu, yang selanjutnya nanti akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Maka menjadi pengikut Yesus yang setia mestinya berwudu jika masuk tempat ibadah, lepas kasut kaki atau sepatu dilepas di luar tempat ibadah. Adapun itu tata cara lahiriah,
tata batinia. Orang beriman apabila hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu. Ini wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, dan seterusnya. Mari wajah kita hadapkan kepada Allah, bukan kepada yang lain-lain. Bukan sekedar pada dunia, tetapi pada Allah Ta'ala dengan mukhlis wajah kita, hidup kita. Tangan kita juga bersih, bukan sekedar bersih lahiriah, tapi tangan dan kaki bahkan akan diminta pertanggungjawaban di hari nanti. Jika tangan ini tidak untuk menolong sesama, tetapi tangan ini untuk berbuat jahat kepada sesama, semua akan diminta pertanggungjawaban nanti. Bila tiba saat mulut dikunci, tiada kata lagi. Ternyata tangan kita, termasuk kaki kita dan anggota tubuh kita, akan diminta pertanggungjawaban nanti dikala mulut telah terkunci. Semua anggota tubuh kita, nikmat Allah yang mana yang kau dustakan? Matamu tidak untuk membaca kitab suci, mulutmu tidak untuk tadarus kitab suci, tanganmu tidak untuk menolong sesama, langkah-langkah kakimu tidak untuk hadir pengajian, hadir di majelis taklim, hadir di tempat-tempat yang baik. Maka semua nanti akan diminta pertanggungjawaban. Maka termasuk sapulah kepalamu. Pikir kita tidak untuk memikirkan ayat-ayat ilahi. Adapun makna lebih dalam lagi, baca tafsir tentang berwudu, berjunub, juga tayamum. Sekian dan demikian kajian kita mengikuti Allah, mengikuti Rasul, mengikuti Yesus, mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan melaksanakan berislam ini. Sekian dan demikian kajian kita, akan dilanjut pada konten berikutnya. Jangan beranjak dari kajian pesantren di Budi Mulia ini, sehingga kalian semua akan lebih paham lagi. Sebarkan dan ajak teman-temanmu, keluarga besar Budi Mulia, keluarga besar dari UAD, keluarga besar dari UMY, keluarga besar kajian Kristologi Islami, termasuk di Dewan Dakwah. Sebarkan ke teman-teman, ajak teman-teman untuk mengikuti kajian ini, sehingga Anda akan lebih memperluas wawasan diri dan bisa membuka hati dan pikir teman-teman kalian dengan menyebarkan konten Budi Mulia ini dengan subscribe dan seterusnya. Dipersilakan, selamat mengikuti seri berikutnya. Jangan absen dari konten Budi Mulia ini. Sekian dan demikian. Mari kita selalu mohon kepada Allah Ta'ala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran darimu ya Allah. Pahamkan hati dan pikir kami. Kuatkan kami untuk mengamalkannya ya Allah. Karena sesungguhnya Engkau Maha Pembimbing kami. Dan jelaskan kepada kami yang salah itu sungguh salah. Dan kami bisa menjauhi yang salah itu. Karena sesungguhnya Engkau yang menjaga kami dari kesalahan-kesalahan itu. Maka jauhkan kami dari yang salah.
Dekatkan kami kepada yang benar. Pahamkan kami sehingga dapat mengamalkan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang bertakwa padamu dengan kajian-kajian Kristologi Islam ini. Sekian dan demikian. Jumpa lagi pada konten berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Ustadz Burkon. Terima kasih Ustadz atas ilmunya pada kesempatan kali ini. Demikianlah pemirsa kajian Kristologi Islami dengan tema besar pengikut Yesus haruslah berislam. Pada kesempatan tadi diterangkan terkait bagaimana kita berkhitan, bertoharoh, dan berkeluarga, kurang lebih seperti itu. Saya Furqon Rahmat Widodo selaku pembawa acara pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.